Hai minasang, saya akan menjelaskan bungkai hari ini. Yang pertama ada kata benda ga dekimas yang artinya bisa. Kata benda boleh langsung bertemu dengan kata kerja. Contoh, tenis ga dekimas yang artinya bisa tenis. Kata kerja ru koto ga dekimas yang artinya bisa juga ya minasang, tetapi ini menggunakan kebisaannya itu kata kerja. Nah, kalau ingin menjabarkan bisa, itu kata kerjanya harus diganti ke kata benda dulu ya minasang. Membendakan kata kerja sebelum bertemu wa, ni, o sama ga itu wajib ya minasang. Nah, membendakan kata kerjanya itu menggunakan ru, koto, atau ru, no ya minasang. Contoh, tenisu o suru koto ga dekimasu atau tenisu o suru no ga dekimasu yang artinya bisa bermain tenis. 140 kata kerja koto desu, hobi. Nah, kalau menjabarkan hobi yang kata benda itu enggak usah pakai koto ya minasang, langsung aja kata benda des. Contoh, kalau contoh, watashi no sumi wa benkyou suru koto desu. Nah, di sini belajarnya itu kata kerja ya minasang. Hobi saya belajar. Lanjut, ini ada benkyonya kata benda ya minasang. Contohnya watashi no sumi wa benkyou desu. Nah, langsung ya minasang, nggak usah dikasih koto-koto, nggak usah ya minasang, karena ini udah kata benda. Hobi saya belajar. Nah, ini ada kata kerja ru i na koto no koto atau no ga suki desu yang artinya suka ya minasang. Nah, ini ada suka makan ya minasang. Taberu no ga suki desu yang artinya suka makan, atau taberu no koto ga taberu koto ga suki desu yang artinya suka makan. Nah, ini ada suka dingin. Samui koto ga suki desu yang artinya suka dingin, atau samui no ga suki desu. Nah, nomor bungkai 142 itu kata kerja no perihal sama ya minasang dengan koto, itu membendakan kata kerja atau langsung dengan kata benda itu sendiri. Lanjut, ada 143 kata kerja kamus ru maini yang sebelumnya minasang. Contohnya, taberu maini yang artinya sebelum makan. Nah, ini pakai kata kerja kamus ya minasang. Nah, nomu mae yang artinya sebelum minum. Nah, ini ada kata benda no mae ni sebelum. Contoh, anu no mae ano ame no mae ni yang artinya sebelum hujan, sebelum kamu. Anata no mae ni. Nah, 145 lamanya waktu mae ni yang lalu atau sebelumnya ya minasang artinya. Nah, satuan takaran namanya waktu tidak butuh partikel ya minasang. Contoh, ichinen kang mae. Nah, di sini kan gak ada partikel karena itu satuan takaran namanya waktu ya minasang, yang artinya 1 tahun yang lalu atau 1 tahun sebelumnya. Ichiji kang mae yang artinya 1 jam sebelumnya. Ini ada ichiji kang mae ni junbi shite kudasai. Tolong persiapkan 1 jam sebelumnya. Benkyou no ichiji kang mae ni junbi shite kudasai. Tolong persiapkan 1 jam sebelum belajar. Atau ini ada benkyou no ichiji kang mae ni junbi shite kudasai. Tolong persiapkan pada sebelum dari 1 jam lamanya dari belajar. Nah, ini ada madeni ya minasang. Madeni yang artinya pada sampai. Contoh, sangji madeni benkyou shite kudasai yang artinya tolong belajar pada sampai jam 3. Nah, satuan boleh pakai partikel no ya minasang. Contohnya, hitori no mae yang artinya sebelum 1 orang. Nah,
Di sini ada ato ya minasang. Nah, atau di sini itu lawannya mae minasang yang akan datang. Kalau mae kan sebelumnya ya sudah terjadi. Nah, yang ini atau yang akan datang gitu minasang. Contohnya kayak setelah satu orang gitu. Hitori no ato. Lamanya waktu tanpa partikel ya minasang. Secara teori STLW adalah kata benda selain mas, kata sifat i dan kata sifat na itu kata benda ya minasang. Nah, i di sini i, na, no itu sama dengan no, sejajar dengan partikel ya minasang. Jadi kata sifat kalau sama mae itu enggak diperlukan partikel ya minasang. Contoh, samui mae sebelum dingin. Samuku narimas dirubah ke samuku naru mae. Nah, yang artinya sama sebelum menjadi dingin ya minasang. Jika ketemu dengan kata kerja aktif, kata sifat i menjadi ku, kata sifat na menjadi ni ya minasang. Jika tidak ketemu dengan kata sifat aktif atau pasif, tidak ada artinya ya minasang. Nah, ini kenapa kok samunya pakai no? Nah, ini no-nya bukan partikel ya minasang, itu perihal ya minasang, sama dengan kata benda. Samui no ga suki desu yang artinya suka dingin. No di sini bukan partikel, penyama hal atau koto ya minasang. Contoh, suka angin dingin. Samui kaje ga suki desu. Nah, ini kan kata benda ya minasang, jadi boleh langsung ke ga gitu. Contoh, suka orang ganteng. Hansamu. Nah, hito ga suki desu. Nah, hitonya kan kata benda, jadi langsung ke ga ya minasang. Koto no atau kata benda itu sendiri sebelum ga. Nah, jadi harus dirubah ke jika kata kerja harus dirubah ke koto no, atau jika kata benda itu ya udah gitu, kata benda itu sendiri. Jika tidak ada benda yang tertulis, ganti dengan perihal koto no. Jika kata benda langsung saja menggunakan kata benda itu sendiri. Nah, ini getsuyobi no mae futsuka no mae. Tanggal adalah salah satu waktu tanggal adalah salah satu waktu yang punya batas ya minasang. Nah, ini bungkai kemarin ya minasang, jawaban atas permintaan. Nah, di sini ada jawaban untuk negatifnya ya minasang. Ini ada i, daijobu, dame, kekko, dekimasen, ikemasen, chotto, mazui, sumimasen. Nah, sumimasen di sini itu negatifnya minasang ya, emang negatif gitu. Nah, terus ini ada kata sifat terus di sini ada jawaban atas pertanyaan yang positif ya minasang. Ada i, daijobu, sumimasen, tetapi harus ditambahkan ne yo atau ka ya minasang. Contoh, i ne, daijobu ne, daijobu yo, sumimasen yo gitu minasang. Lanjut, ini ada jawaban atas penawaran. Jawaban atas penawaran ya minasang, ini typo ya minasang. Ini ada jawaban atas penawaran yang negatif. Iyo, daijobu, dame, mazui, dekimasen, ikemasen, sama sumimasen ya minasang. Nah, ini ada jawaban atas penawaran yang positif. Aduh, ngeblur. Maaf ya. Nah, ini ada jawaban atas penawaran positif ya minasang. Ada i, daijobu, yoroshiku onegai shimasu, arigato, sumimasen. Nah, sumimasen di sini itu positif ya minasang. Ini positifnya artinya terima kasih ya minasang karena telah merepotkan gitu. Nah, di sini i-nya harus pakai ne atau ka atau udah gitu. Nah, contoh ine gitu ya minasang. Ini ada
Bungkai 146, kata kerja futsu, keterangan ketidakpastian minasang yang butuh konfirmasi gitu. Ini ada kata sifat i, kata sifat i-nya dibiarkan, kata sifat na dihilangkan, kata benda wajib dengan kata tanya minasang. Kalau pakai ka ini harus wajib menggunakan kata tanya, apa, di mana, siapa, jam berapa, kapan. Itu contoh salah satu kata tanya. Contoh, eiga ga nanji ni hajimaru ka? Filmnya akan dimulai pada jam berapa? Wakarimasen, tidak tahu. Nah, di sini ada jam berapa ya minasang, itu harus wajib. Kalau pakai ka itu harus wajib ada kata tanyanya. Lanjut, ini ada bungkai 148, ada kata kerja kadoka, keterangan atau tidaknya. Karena sudah ada do ya minasang, maka tidak perlu kata tanya. Do kan artinya bagaimana ya, jadi tidak boleh ada kata tanya, karena kalau ada kata tanya itu nggak nyambung ya minasang. Contoh, sensei wa kyositsu ni iru ka douka shirimasen. Guru ada atau tidaknya di kelas, tidak tahu. Nah, ini di sini ini bukan di ya minasang, tidak bagian dari penyambung. Nah, ini ada sama ya minasang, ini ada kadoka tapi versi kata sifat i, na kata benda. Nah, ini i-nya tidak dihilangkan dan na-nya juga. Nah, ada perubahan kata kerja ikokei yang artinya ajakan ya minasang. Nah, grup 1 i-nya dirubah ke o ditambah u. Contoh, kaimas menjadi kayo, kao yang artinya ayo membeli. Grup 2 ada tabeo yang artinya ayo makan. Grup 3 ada kimas menjadi koyo, simas menjadi shio. Nah, di sini ada to omoimasu, saya pikir, menurut saya, atau dia yang berpikir ya minasang. Tapi jika tidak ada subjek, maka sayalah yang berpikir. Contoh, Ari-san wa jouju na hito da to omoimasu. Saya pikir saudara Ari orang yang pintar. Walaupun tidak ada watasinya, tetapi itu menjabarkan saudara Ari. Jadi, saya yang berpikir ya minasang. Nah, ini ada contoh kedua. Kyou wa atsui to omoimasu. Saya pikir hari ini panas. Nah, ini ada ikokei. Nah, bermaksud ya minasang, jika ikokei to omoimasu. Nah, jika menggunakan ikokei itu artinya bermaksud jika bukan ikokei itu maknanya saya pikir ya minasang. Nah, ini ada kaita tai to omoimasu yang artinya bermaksud ingin ya minasang. Nah, contoh, Nihon de hataraki tai to omoimasu, bermaksud ingin bekerja di Jepang. Setsumei shitai to omoimasu, bermaksud ingin menjelaskan. Bungkai nomor 153 ada kata kerja ru nai sumori yang artinya bermaksud ya minasang. Contoh, taberu sumori bermaksud makan. Tabenai sumori bermaksud tidak makan, gitu ya minasang. Jadi kalau bermaksudnya itu positif menggunakan ru atau kata kerja jisho. Kalau negatif itu pakai nai ya minasang. Lanjut, ada kata kerja ru nai yotei, berencana. Kalau rencananya positif memakai jisho, kalau negatif pakai nai ya minasang. Contoh, berencana makan di restoran, restoran de taberu yotei. Nah, itu yang positif ya minasang. Nah, ini yang negatifnya, berencana tidak makan di restoran, restoran de tabenai yotei, yang artinya berencana tidak makan di restoran. Oke, ijo desu.